takutnya kan so tahu ya. Jadi sakitnya awalnya gimana sih? Jadi karena anak yang nggak sadar, yang takutkan adalah dia mau sendok atau mau jari kita itu bisa kegigit sama anak ini gitu. Anaknya nggak sadar gitu. Dan Ayo, Dokter Reza. Dok. Enggak, nggak ada apa-apa. Dok, iya. mau nanya sedikit dok, nggak apa-apa ya Yes, dok? monggo. Iya, takutnya aku so tahu. Ini mana ya, Natasha? Di luar. Natasha, Ya, ini. ya. Ini mamaku, Umi Pipik. Reza. Iya. Kan aku takutnya kan so tahu ya. Jadi sakitnya awalnya gimana sih? Oke, jadi kemungkinan besar, kemungkinan besar anak ibu menderita namanya step. Step itu artinya kejang demam, gitu. Jadi akibat demam tinggi, kemudian dia sampai kejang. Gitu. Dan kejadian step ini berlangsung pada anak usia 6 bulan sampai usia 5 tahun, gitu. Dan sebenarnya kejadian step ini hanya sekitar 5% dari populasi, jadi makanya nggak begitu banyak gitu. Dan tidak selamanya demam tinggi bisa bikin step, hanya beberapa orang aja yang punya faktor resiko seperti ada orang tuanya dulu pernah riwayat step itu juga masih bisa, atau Jadi ada riwayat step itu juga betul. ada ya? Jadi kalau peluang besar ya gitu, kalau anak ini faktor resiko ada ayah atau ibunya punya riwayat step, atau ada si kakaknya ada riwayat step, juga faktor resiko anak ini bisa kejadian step gitu. Keturunan dari faktor Yes, faktor genetik gitu. Dan yang kedua, yang paling penting adalah si step ini atau kejang demam ini tidak mengubah fungsi otaknya dia, tidak mengubah perkembangannya dia. Yang mari kita diskusikan bahwa bedakan antara kejang demam yang dia demam tinggi kemudian kejang dengan yang namanya infeksi. Infeksi seperti meningitis, radang selaput otak, atau encephalitis radang otak. Nah, itu yang kita sebut masalah. Khasnya yang pernah saya bilang sama ibu, kalau kejang demam, dia saat kejang dia nggak sadar, tapi setelah dia kejang, dia akan sadar penuh dengan menangis. Makanya kemarin kan setelah dia kejang selesai langsung segera menangis. Artinya ada perbaikan kesadaran setelah kejang. Sedangkan kalau yang namanya meningitis atau encephalitis yang radang otak itu biasanya tidak ada perbaikan kesadaran setelah dia kejang. Jadi saat dia kejang nggak sadar, nah setelah kejangnya berhenti, anaknya tidur aja, nah itu problem tuh gitu. Bahkan ada kejang berulang, nah itu baru kita kecurigaan masalah. Dan namanya step sendiri akan benar-benar selesai, dia bisa punya peluang untuk berulang sampai usia 5 tahun. Dan setelah usia 5 tahun biasanya akan hilang dengan sendirinya. Dan paling penting yang nomor satu adalah kalau sudah dirawat, ini kan kejang pertama kali. Ya, jadi indikasinya pertama adalah kenapa harus dirawat, karena kejang pertama kali, untuk mendiagnosis ini benar kejang demam biasa atau infeksi, itu satu. Yang kedua, tidak boleh ada kejang berulang. Ya alhamdulillahnya anaknya aman nih, tidak ada kejang Untuk berulang. menghindari itu gimana tuh dok? Oke, nomor satu untuk jaga-jaga di rumah ya. Ya. Intinya nomor satu, kalau dia rada-rada sumeng, demam, segera diukur. Flu gitu. Pokoknya apapun yang rasa-rasa nggak nyaman sama anaknya, segera diukur. Nah, masalahnya di Indonesia itu kan kebanyakan pengukuran itu bersifat subjektif. Jadi pakai tangan. Jadi ya tangan ibunya, tangan mbaknya, tangan ya beda-beda tuh. Oh, sumung-sumung segala macam. Makanya pakai pengukuran yang objektif, pakai termometer, itu yang paling penting. Jadi kalau dikatakan demam, kalau suhunya di atas 37,5. Nah, kalau sudah demam, idealnya diberikan obat paracetamol buat nurun demam, dan bisa diulang per 6 jam sekali. Dan karena anak ini punya riwayat step, kalau bisa diberikan yang kemarin obat anti kejang yang oral, nanti dirutinkan di rumah gitu. Dan jikalau terjeleknya ada kejang di rumah, kemarin ibu udah benar, waktu dia kejang posisi jangan terlentang, jadi kita harus bebaskan jalan nafas gitu. Jadi sebenarnya dengan dia dimiringkan itu udah posisi yang paling nyaman supaya airway atau jalan nafasnya nggak terganggu gitu. Jadi kalau dia masih ada susu atau masih ada makanan saat dia kejang,
takutnya nyumbat. Nah ini jadi masalah. Jadi kalau dia terlentak itu masalah, makanya segera dimiringkan, itu udah cukup. Yang kedua, jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulutnya. Entah itu nggak boleh ya? nggak boleh. Sendok gitu kan, Nah, betul. disuruh kopi. Oh, jadi karena anaknya nggak sadar, yang takutkan adalah dia mau sendok atau mau jari kita itu bisa kegigit sama anak ini gitu. Anaknya nggak sadar gitu, dan memang nggak usah dikasih papan, gitu, nggak usah dikasih apapun ya gitu ya, entah itu benda, entah itu makanan apapun yang ke dalam mulut. Kebanyakan kejang demam itu dia akan stop sendiri, itu sekitar di bawah 5 menitan gitu, dan bisa diberikan obat yang lewat dubur gitu Ya, untuk kayak benar-benar kemarin stop kita kejang. UGD langsung dikasih yang Obat dubur dan gak lama selang 3-5 menit bisa akan berhenti dengan sendirinya seperti itu. Ya paling titik itu jadi lupa. Jadi kemarin itu udah diperiksa udah dicek darah ya dok Ya. ya, sama apa biasanya? Oh iya, kemarin kebetulan gini, karena anak ini kejang demam, kita harus pastikan kira-kira pencetus demam ini dari mana nih Iya, gitu. iya. Makanya kemarin kita cek darah dan ternyata anak ini ada demamnya disertai dengan mencret. Artinya anak ini demamnya dari diarenya. Nah diarenya kemarin kita cek darah sama cek feses, ternyata ada bakterinya di fesesnya itu, sehingga ya bakteri sih bu, gitu bakteri, sehingga setelah kemarin masuk pemberian si antibiotik baru mulai nyaman semuanya itu. Jadi balik lagi semua pemberian antibiotik ya ada indikasinya seperti itu. Gitu. Berarti dari fesesnya itu ternyata ada bakteri. Gitu. Iya. Jadi dari bakterinya juga. Ya. Jadi nggak boleh yang namanya kalau misalkan habis megang-megang apa cuci tangan Iya. gitu ya dok ya. Dan memang kejadian diare pada bulan Juni, Juli, Agustus lagi tinggi-tingginya. Oh, lagi musim. Iya, lagi musimnya. Terutama pada anak-anak yang usia segini nih, di bawah usia 5 tahun tuh lagi emang lagi pas tinggi-tingginya penularan si diarenya ini. Bener. Tadi ada temen aku Selin. Nah, sama Ya, dia. anaknya lagi Diare. diare juga. Ya memang benar lagi tingginya di Juni, Juli, Agustus ini. Jadi memang ya intinya jaga kebersihan, terus berikan makanan yang hygiene, yang bersih buat anak ini. Begitu. Berarti sampai besok nggak boleh makan yang minyak-minyak juga? Boleh, makan sih Oh, bebas, masih tapi boleh. pastikan anak ini makannya harus bagus, hygiene lah, bersih. Nggak ada gitu. pantangan makan. Sebenarnya nggak ada pantangan khusus. Oke, terima kasih Dokter Reza. Sama-sama. Dokter Reza ini termaksud penanganan yang bikin hati tenang. Iya, siap. Iya di Brawijaya Antasari. Jadi bikin hati ibunya tenang. Jadi nggak dibikin panik. Udah tenang aja, udah tenang. Ini nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Jadi terima kasih banyak. Ya, Bu. sama-sama Ibu, semoga aman dan nggak berulang lagi. Iya. Gitu aja sih, insya Allah. Ya. Oke, Dokter Reza. Sama-sama terima kasih. Ibu, ya sama-sama Bu. Sehat ya Bang ya. Iya. Ketemu ya. Ketemu saya. Ada saya jaga aja udah siap mau pulang ya kan ya. Ya, mau Ya, pulang. mau pulang, mau pulang ya. Ya. Ada ya. Ada Katanya sehat aja mau pulang. Yuk kita pulang yuk.